Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semuanya? Saya harap antum dalam kondisi yang sehat walafiat, ya, tanpa kekurangan suatu apapun. Pada masa pandemi ini kita sangat berhati-hati dan sangat menjaga kesehatan kita sehingga kita tidak tertular oleh virus COVID dan kita dapat menjaga kesehatan kita baik dari diri kita maupun dari lingkungan kita. Baik, sebelumnya marilah kita awal dulu untuk pelajaran seni rupa, seni budaya kelas 12 ini dengan bacaan basmalah secara bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, melanjutkan apa yang kita bahas di pertemuan sebelumnya. Untuk pertemuan kali ini kita akan membahas tentang prinsip seni rupa dua dimensi. Ya, jadi kita akan membahas beberapa prinsip yang membentuk seni rupa dua dimensi. Ya, ada 6 prinsip utama. Nanti kita akan pelajari satu persatu. Oke, yang pertama adalah prinsip proporsi. Apa itu prinsip proporsi? Proporsi adalah perbandingan perbagian atau bagian dengan keseluruhan. Jadi intinya adalah bagaimana kita bisa melukis atau menggambar sebuah objek dengan proporsi yang ideal. Tidak terlalu besar, tidak terlalu kecil, tidak terlalu lonjong atau tidak terlalu tebal atau tipis. Misalnya kita menggambar sebuah apel, ya berarti apelnya seukuran apel normal, ya, bukan terlalu besar atau terlalu kecil. Seperti itu. Ataupun tinggi dan lebarnya harus sama atau harus proporsional, ya. Namanya juga proporsi, ya. Tidak terlalu panjang ataupun terlalu pendek. Saya kasih contoh, ya. Manakah gambar di bawah ini yang memenuhi unsur proporsional? Yang A atau yang B? Ya, jawabannya yang B, ya. Kalau kita lihat pot bunga, ya, yang normal, tentunya yang paling proporsional adalah yang B. Yang A itu mungkin bentuknya terlalu kotak, ya, tidak bulat sehingga tidak mencerminkan sebuah pot yang sebenarnya. Nah, inilah yang saya maksud dengan proporsional. Kemudian prinsip yang kedua adalah prinsip kesatuan. Apa itu? Kesatuan adalah paduan dari berbagai unsur sehingga tiap unsur tersebut tidak berdiri sendiri. Ya, seperti contoh lukisan yang ada di layar, ya, itu bagaimana bagian-bagian dari lukisan ini itu seperti berkaitan satu sama lain sehingga tidak terpisahkan. Itu namanya kesatuan. Baik itu kesatuan dari warnanya, ataupun kesatuan dari bentuknya, atau kesatuan dari garisnya dan lain sebagainya. Jadi ada kesatuan yang membuat unsur-unsur dalam lukisan itu menjadi sesuatu yang menyatu. Nah, seperti itu. Seperti puzzle, jadi jika tidak ada satu bagian maka tidak lengkap. Baik, kemudian adalah komposisi. Nah, komposisi itu apa? Komposisi adalah proses mengorganisir unsur-unsur gambar yang diatur sedemikian rupa supaya terlihat indah. Jadi kalau komposisi itu kita bagaimana kita bisa menata objek-objek yang akan kita lukis atau yang akan kita gambar menjadi sebuah komposisi yang bagus. Misalnya kita mau menggambar bunga dan burung misalnya, ya, kita letakkan posisi gambar kita itu sedemikian rupa sehingga fokusnya itu tertangkap, ya. Jadi yang bunganya tidak menghalangi burung atau burungnya tidak terpotong dan lain sebagainya, sehingga membentuk sebuah komposisi gambar yang bagus seperti itu. Ataupun kalau kita misalnya mau menggambar misalnya kumpulan buah, ya, buah yang ingin kita gambar, lalu berarti komposisinya bagaimana posisi buahnya itu kita tata sedemikian rupa supaya bagus digambarnya, ya. Mana yang di depan, mana yang di belakang, mana yang di bawah, mana yang di atas. Nah, itu namanya komposisi atau proses pengorganisasian unsur-unsur atau objek-objek yang akan kita gambar atau ingin kita lukis. Nah, contohnya ini, manakah gambar di bawah ini yang memiliki komposisi yang baik, yang A atau yang B? Nah, tentunya jawabannya yang A, ya. Jadi semua bagiannya itu tercapture dengan baik, tidak ada bagian yang terpotong,
tidak ada bagian yang tidak fokus ya. Jadi yang kalau kita bandingkan, maka gambar yang komposisinya atau penempatannya itu bagus adalah gambar yang A, seperti itu. Baik, lalu prinsip yang selanjutnya adalah prinsip keseimbangan. Ya, keseimbangan memiliki arti kesamaan bobot pada unsur-unsur karya. Secara jumlah mungkin tidak sama, tapi secara nilai itu seimbang ya. Kalau dari gambar yang ada di layar, nah ini contoh satu gambar atau satu karya yang menerapkan prinsip keseimbangan. Ya. Kita lihat di samping kiri dan kanan ada bentuk seperti wajah ya yang sama ya, seimbang, dua. Seperti itu. Makanya ini disebut gambar yang memiliki unsur keseimbangan yang menonjol. Baik, manakah gambar di bawah ini yang memiliki keseimbangan yang baik, yang A atau yang B? Oke, mungkin sekilas menjawab yang B ya, tapi ternyata dua-duanya. Nah, kita akan lihat kenapa kok bisa dua-duanya. Padahal yang kiri itu jumlahnya tidak sama, ya, dan mungkin besarnya juga tidak sama. Yang satu 3, yang satu cuma 1. Nah, kita akan lihat tipe-tipe dari keseimbangan. Yang pertama ada yang namanya keseimbangan simetris atau symmetrical balance ya. Jadi ada dua objek yang sama besarnya, bentuknya sama, mungkin warnanya juga sama. Mereka seperti cermin satu sama lain. Ini namanya keseimbangan simetris. Seperti contoh awal tadi ya, yang dua muka tadi. Nah, kemudian yang kedua ada yang namanya keseimbangan tersembunyi atau asimetris atau asymmetrical balance. Jadi secara bentuknya mungkin tidak sama, besarnya juga mungkin tidak sama, warnanya juga tidak sama, tapi mereka seakan-akan seimbang karena misalnya yang kecil memiliki warna kontras sehingga seakan-akan dia menyeimbangkan objek yang lain meskipun dia lebih besar. Nah, ini namanya keseimbangan asimetris. Nah, di gambar yang sebelumnya ya, yang A ini termasuk salah satu contoh keseimbangan asimetris. Jadi secara bentuk dia berbeda, secara jumlah juga berbeda, tapi secara warna itu seakan-akan yang merah itu memberikan warna kontras pada warna 3 yang biru atau abu-abu. Ya, sehingga seakan-akan dia seimbang. Walaupun jenisnya keseimbangan asimetris atau tersembunyi. Kemudian yang ketiga ada keseimbangan radial atau memancar ya. Ini seperti cermin 4 gitu ya. Jadi memancar ke banyak arah ya, tidak hanya 2 tapi bisa 4 atau mungkin bisa 6 atau 8 ya, atau kelipatannya. Kemudian ada juga keseimbangan sederajat atau obvious balance. Ini secara bentuknya beda, yang satu persegi, yang satu segitiga, tapi memiliki proporsi besar yang sama ya. Besarnya kurang lebih sama. Ini namanya keseimbangan sederajat. Misalnya apel dengan pisang atau misalnya apel dengan mangga. Itu kan secara bentuknya berbeda tapi secara besarnya secara kurang lebih sama. Ini namanya keseimbangan sederajat. Kemudian selanjutnya ada lagi prinsip irama. Nah, prinsip irama merupakan penyusunan unsur-unsur yang ada atau pengulangan dari unsur-unsur yang sudah diatur. Nah, yang namanya irama kan berarti berulang atau berirama. Nah, sama seperti mungkin di musik ya atau mungkin di puisi, dalam seni rupa 2 dimensi ada juga prinsip irama. Nah, kalau kita lihat gambar di layar, ini kan berirama ya, warnanya berirama, putih dan hitam. Kemudian bentuknya juga berirama, ya, berulang seperti itu, garis-garis yang berulang. Maka prinsip yang paling kental dalam gambar ini adalah prinsip irama. Nah, contohnya misalnya, manakah gambar di bawah ini yang memiliki irama yang tegas, A atau B? Bisa kelihatan ya, jawabannya yang A. Jadi unsur garisnya itu berulang. Pohon-pohon membentuk unsur garis yang berulang ya. Seakan-akan dia berirama. Sedangkan yang B ya tidak beraturan ya. Seperti itu. Baik, yang terakhir adalah prinsip keselarasan. Nah, keselarasan adalah prinsip yang dipakai untuk menyatukan unsur-unsur yang berbeda baik dalam segi bentuk ataupun dalam segi warna. Ya, sebenarnya untuk keselarasan ini agak susah untuk dikenali ya, tapi intinya adalah bagaimana pelukis itu atau seniman itu dapat
menggabungkan unsur-unsurnya dalam sebuah lukisan atau gambar sehingga terkesan selaras. Misalnya warnanya sama atau misalnya bentuknya sama ya. Kalau kita lihat di lukisan di layar itu kan itu menunjukkan sebuah lukisan yang kemungkinan digambar di waktu atau bukan digambar ya, menunjukkan suasana waktu sore ya, sore ataupun siang ya. Jadi warna temboknya itu kekuning-kuningan dan kecoklat-coklatan. Warna eh, pondasinya juga sama kekuning-kuningan atau mungkin warna lantainya juga sama kekuning-kuningan. Ya, lalu kemudian bentuknya itu dominasi bentuk persegi, ya, selaras. Secara bentuknya dan secara warnanya, penggunaan ton warnanya itu selaras. Makanya ini namanya prinsip keselarasan. Baik, itu ya. Untuk pertemuan kita pada kali ini ada 6 prinsip seni rupa 2 dimensi. Ya, ada prinsip keseimbangan, prinsip irama, keselarasan, prinsip apalagi tadi? Prinsip komposisi ya, kemudian ada prinsip proporsi ya dan kesatuan. Nah, 6 prinsip ini membentuk objek gambar atau lukisan 2 dimensi. Ini yang 6 prinsip yang paling umum ditemukan pada lukisan-lukisan atau gambar-gambar 2 dimensi. Meskipun tidak menutup kemungkinan masih ada prinsip-prinsip yang lain, tapi secara umum 6 ini yang membentuk prinsip karya seni 2 dimensi. Baik, saya kira itu untuk pertemuan kita pada hari ini. Silakan bisa dipelajari kembali. Kalau perlu mungkin bisa di browsing di internet, contoh-contoh dari prinsip-prinsip yang sudah Bapak sebutkan di awal tadi. Baik, untuk pertemuan mendatang kita akan membahas lebih lanjut tentang unsur seni rupa 2 dimensi ya. Kalau tadi prinsip, besok kita akan membahas tentang unsur seni rupa 2 dimensi. Baik, saya kira itu dari saya untuk pertemuan kita pada hari ini. Semoga yang sedikit ini bisa dipahami ya dengan baik daripada banyak tapi mungkin susah untuk dipahami, tapi yang saya kira yang sedikit ini bisa lebih mudah untuk dipahami. Baik, kurang lebihnya saya mohon maaf. Insya Allah kita ketemu lagi di pertemuan mendatang. Mana kita akhiri dengan bacaan alhamdulillah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.